Suku Yamato adalah kelompok etnis dan politik yang paling dominan dalam sejarah Jepang kuno dan menjadi cikal bakal bangsa Jepang modern. Penjelasan lengkap mengenai suku Yamato mencakup asal-usul, sejarah, budaya, peran politik, serta pengaruh mereka dalam pembentukan negara Jepang. Suku Yamato bukanlah satu kelompok etnis murni, melainkan hasil dari percampuran berbagai kelompok yang datang ke Jepang selama ribuan tahun. Mereka terdiri dari penduduk asli Jepang seperti Jomon dan Ainu, migran dari daratan Asia, terutama dari Tiongkok dan Korea, selama periode Yayoi sekitar 300 sebelum Masehi 300 Masehi. Sekitar abad ketiga hingga keempat Masehi, suku Yamato mulai mempersatukan berbagai suku kecil yang tersebar di kepulauan Jepang, khususnya di wilayah Nara dan Kansai sekarang. Mereka membentuk pemerintahan pusat pertama di Jepang. Kerajaan Yamato pertama kali berkembang di Lembah Nara, yang menjadi pusat kekuisaan politik dan budaya. Kaisar Jepang Tenno pertama, Kaisar Jimmu, secara mitologis diyakini berasal dari suku Yamato. Keluarga kekaisaran Jepang hingga saat ini mengklaim garis keturunan langsung dari suku ini. Suku Yamato berhasil menyatukan berbagai wilayah Jepang dengan pering dan diplomasi, aliansi pernikahan, penyebaran budaya dan agama. Suku Yamato menyebarkan agama Shinto, agama asli Jepang, yang mengagungkan alam dan roh nenek moyang kami. Kaisar dianggap sebagai keturunan langsung Dewi Matahari, Amaterasu. Melalui hubungan dengan Tiongkok dan Korea, suku Yamato mengadopsi sistem tulisan kanji, agama Buddha, struktur pemerintahan bergaya dinasti, teknologi pertanian dan pembuatan logam. Sistem Yamato berkembang menjadi kerajaan feodal awal dengan klan-klan kuat Uji yang manut pada kekuisaan kaisar. Jabatan-jabatan resmi berdasarkan kedudukan sosial. Pada abad ke-7, suku Yamato menyusun hukum dan sistem pemerintahan berdasarkan model Tiongkok. Reformasi Taika 645 Masehi mengubah sistem tanah dan pemerintahan. Kode Taiho 701 Masehi, sistem hukum formal. Suku Yamato dianggap sebagai pendiri negara Jepang, dengan pengaruhnya sangat besar dalam pembentukan budaya, politik, dan sistem sosial Jepang awal. Banyak aspek budaya Jepang modern, seperti penghormatan pada kaisar, sistem klan, dan upacara keagamaan Shinto, berasal dari masa Yamato. Pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8, periode Yamato berubah menjadi periode Nara, di mana ibu kota Jepang pertama kali dibangun secara permanen di Nara, menandai awal Jepang sebagai negara terpusat dan lebih formal. Kecantikan dan kelebihan wanita dari suku Yamato dalam konteks sejarah Jepang kuno tidak hanya dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari nilai-nilai budaya, peran sosial, dan citra yang dibangun dalam literatur klasik serta catatan sejarah. Wanita Yamato digambarkan dalam teks klasik seperti Kojiki dan Nihon Shoki, kitab sejarah tertua Jepang, sebagai memiliki ciri-ciri. Warna kulit cerah melambangkan kemurnian dan status tinggi. Rambut panjang yang terawat dianggap simbol kecantikan dan keanggunan. Ciri wajah yang tenang dan tidak mencolok sesuai dengan nilai kesederhanaan Jepang. Cara berjalan dan berbicara wanita Yamato mencerminkan kesopanan dan keanggunan. Kecantikan dalam budaya Yamato tidak hanya fisik, tetapi sangat erat kaitannya dengan sikap, cara bersikap, dan keharmonisan dengan alam dan masyarakat. Wanita Yamato memiliki peran penting dalam bidang sosial, spiritual, dan bahkan politik. Wanita seperti Himiko, ratu legendaris dari Yamatai, yang sering dikaitkan dengan suku Yamato, adalah pemimpin politik dan spiritual. Wanita bangsawan sering digunakan dalam pernikahan politik untuk memperkuat aliansi antara klan. Dalam budaya Yamato, wanita ideal adalah yang memiliki kesetiaan kepada suami dan keluarga, sopan santun dan rendah hati, kemampuan menjaga rumah tangga, kecakapan dalam seni, seperti merangkai bunga, menyulam, dan menulis puisi. Wanita Yamato sering muncul dalam puisi-puisi cinta zaman Nara dan Heian, seperti dalam antologi Manyoshu, di mana mereka digambarkan dengan penuh perasaan, kehalusan batin, dan daya tarik spiritual.
Istilah Yamato Nadeshiko adalah representasi ideal wanita Jepang kuno yang berasal dari budaya Yamato. Anggun dan lembut, penyayang dan penuh pengabdian, berbakti kepada keluarga, tidak sombong, tetapi kuat secara batin. Istilah ini masih digunakan sampai sekarang untuk menggambarkan perempuan Jepang yang mewujudkan nilai-nilai tradisional. Walaupun ideal wanita Yamato berakar kuat pada kesederhanaan dan moralitas, pengaruh Buddhisme dan Konfusianisme mengubah peran wanita menjadi lebih patuh dan domestik. Di era Heian 794-1185, wanita mulai dikenal lewat karya sastra, seperti The Tale of Genji karya Murasaki Shikibu, yang menggambarkan kecerdasan dan keindahan emosional wanita. Kehidupan malam suku Yamato di Jepang kuno tidak seperti kehidupan malam modern yang identik dengan hiburan kota, bar, atau klub malam. Namun, dalam konteks sejarah dan budaya, kehidupan malam suku Yamato mencerminkan kegiatan sosial, keagamaan, budaya, dan domestik yang berlangsung setelah matahari terbenam. Malam hari sering digunakan oleh keluarga bangsawan dan rakyat untuk berkumpul, berbagi makanan, dan berdiskusi tentang hal-hal penting. Para kepala klan Uji bisa mengadakan rapat informal dengan anggota keluarga atau tetua klan di kediaman mereka. Tradisi bercerita oral tradition sangat penting, dan malam hari adalah waktu utama untuk mendongeng legenda nenek moyang dan dewa-dewa Shinto, memberikan nasihat moral kepada anak-anak dan anggota muda, mewariskan nilai-nilai leluhur. Shinto dan praktik spiritual Yamato sering dilakukan pada malam hari karena dipercaya sebagai waktu di mana roh leluhur kami lebih mudah dijangkau. Matsuri, festival keagamaan, kadang berlangsung hingga malam, dengan prosesi, nyanyian, dan tarian ritual Kagura. Wanita spiritual Miko kerap melakukan pemanggilan irwi atau ritual penyucian di malam hari, karena diyakini suasana tenang malam memperkuat koneksi dengan dunia roh. Keluarga bangsawan Yamato menikmati musik tradisional seperti gagaku, musik istana, yang sering dimainkan saat malam di lingkungan istana atau perjamuan klan. Tarian ritual bugaku atau kagura ditampilkan di depan kuil atau rumah bangsawan untuk menghibur tamu atau memuliakan dewa. Para bangsawan dan wanita dari kalangan tinggi sering menggunakan malam untuk menulis puisi waka tentang bulan, cinta, atau kerinduan. Mengirim surat atau puisi ke pasangan secara diam-diam, hal ini kelak berkembang pada zaman Heian. Rumah-rumah menggunakan lampu minyak dari ikan atau tanaman, serta obor bambu. Bulan purnama sangat dihargai, dan malam cerah digunakan untuk perayaan atau merenung. Karena tidak ada penerangan umum dan satwa liar masih banyak, sebagian besar rakyat biasa tidur lebih awal, terutama di pedesaan. Kota atau pusat pemukiman seperti Yamato, di daerah Nara, memiliki aktivitas lebih lama, terutama di kalangan bangsawan. Malam hari menjadi waktu penting bagi pasangan muda untuk bertemu secara rahasia, terutama karena normi sosial yang ketat di siang hari. Di masa selanjutnya, zaman Heian, budaya, kunjungan malam, yobai oleh pria kepada wanita yang disukai sudah mulai muncul. Kemungkinan besar praktik ini sudah berakar dari masa Yamato dalam bentuk awalnya. Wanita bangsawan Yamato berpartisipasi dalam malam budaya dengan menyanyikan puisi atau memainkan alat musik seperti koto. Wanita rakyat biasa melanjutkan pekerjaan rumah ringan di malam hari seperti menenun, membuat kerajinan tangan, memasak untuk hari berikutnya. Laki-laki desa atau prajurit klan bertugas berjaga pada malam hari untuk melindungi desa atau rumah bangsawan dari perampikin atau seringin klan misi. Suku Yamato adalah kelompok etnis dan politik yang muncul pada awal abad ketiga Masehi dan secara bertahap menyatukan berbagai suku dan klan di Kepulauan Jepang. Mereka menetap terutama di daerah Yamato, yang kini berada di sekitar prefektur Nara. Suku ini menjadi kelompok penguisi pertama yang mendirikan sistem pemerintahan pusat di Jepang, dan dari sinilah lahir dinasti Kekaisaran Jepang yang mengklaim garis keturunan tak terputus hingga saat ini. Suku Yamato bukanlah etnis tunggal, melainkan hasil asimilasi beberapa kelompok. Penduduk asli Jomon, tinggal di Jepang sejak 14.000 sebelum Masehi, memiliki budaya pembiri pengumpul.
Migran Yayoi sekitar 300 sebelum Masehi datang dari wilayah Tiongkok dan Korea, membawa pertanian padi, teknologi logam, dan sistem sosial yang lebih kompleks. Suku Yamato terbentuk dari interaksi dan percampuran budaya Jomon dan Yayoi, dengan dominasi budaya dan teknologi dari Yayoi. Wilayah awal kekuisian mereka berada di Lembah Yamato, Nara, dekat dataran subur dan strategis. Berdekatan dengan jalur pelayaran dan perdagangan ke semenanjung Korea dan Tiongkok. Disebut Kofun karena adanya makam besar berbentuk gundukan Kofun milik para penguisi. Penguisi Yamato mulai disebut sebagai Okimi, Raja Agung. Mereka membangun struktur sosial dan politik berbasis klan Uji dan kelompok keluarga bangsawan Bi. Dalam catatan Tiongkok Sangwuzi, disebutkan tentang seorang ratu Jepang bernama Himiko, penguisi negara Yamatai, yang dipercaya berkaitan dengan Yamato. Ratu Himiko mengirim utusan ke dinasti Wei pada abad ketiga Masehi. Masyarakat Yamato terbagi dalam klan-klan besar Uji yang tunduk pada penguisi pusat Yamato. Klan-klan ini memiliki dewa pelindung kami dan saling bersaing, tetapi penguisi Yamato bertindak sebagai pemersatu. Sistem pemberian gelar dan status sosial kepada klan menurut kontribusi dan kedekatan mereka dengan kekuisian pusat. Sistem ini memperkuat kekuisian suku Yamato atas seluruh Jepang Tengah. Hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan di semenanjung Korea dan Tiongkok membawa. Agama Buddha, sistem tulisan kanji, struktur birokrasi ala Tiongkok, teknologi logam dan pertanian yang maju. Suku Yamato dengan cepat mengadopsi sistem pemerintahan Tiongkok untuk memperkuat kekuisian dan menciptakan sistem hukum dan administrasi seperti Reformasi Taika 645 Masehi, Kode Taiho 701 Maehi. Kaisar Jepang yang pertama menurut mitologi adalah Kaisar Jimmu, diyakini sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari Amaterasu. Dinasti Yamato menjadi satu-satunya dinasti yang bertahan hingga kini, menjadikannya keluarga kekaisaran tertua di dunia. Kekuisian kaisar dulunya bersifat religius dan simbolik, lalu perlahan menjadi administratif dan politik. Suku Yamato memperluas kekuisian ke Kyushu, Shikoku, dan sebagian Honshu. Mereka menggunakan pering, perjanjian, dan pernikahan antar klan untuk memperluas pengaruh. Pemanfaatan mitologi dan agama Shinto untuk mengklaim keabsahan kekuasaan. Penguasa Yamato dianggap sebagai perantara antara rakyat dan dewa-dewa. Periode Asuka 538–710 pengaruh Buddha dan Tiongkok sangat kuat. Periode Nara 710–794 ibu kota tetap pertama di Nara, mencerminkan negara yang semakin terpusat. Yamato tidak lagi sekadar suku, tetapi telah menjadi simbol nasional Jepang, dan istilah Yamato bahkan menjadi sinonim dengan bangsa Jepang sendiri. Aspek warisan politik fondasi sistem kekaisaran Jepang budaya penyatuan identitas nasional melalui mitologi dan agama Shinto bahasa dan tulisan awal mula penggunaan aksara Tionghoa kanji, simbolisme kaisar sebagai keturunan dewa, konsep Yamato Damashi, semangat Jepang.